Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati a'azzana Allah wa iyyakum. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan ibadah kita kepada Allah. Kemudian kita berkumpul dalam rangka untuk bermuzakarah, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan tidaklah suatu kaum yang berkumpul di dalam majlis di rumah Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikatnya untuk menaungi mereka semua dan mendoakan mereka semua. Doanya para malaikat untuk orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah Allahumma ighfir lahum, Allahumma irhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah, rahmatilah mereka. Ini doanya para malaikat, mustajab. Sehingga apa kata para malaikat? Qumu maghfurun lakum. Bubarlah kalian dari majelis ilmu itu sementara dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, di antara media penghapus dosa adalah menghadiri para majelis ilmu. Ya, di antara cara menghapus dosa, hadirilah majelis ilmu. Maka di majelis ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal yang dihadiri oleh 6.000 manusia, paling mencatat hanya 2.000 saja. Adapun yang tidak mencatat hanya 4.000. Ya, banyak yang tidak mencatat. Ya, walaupun mencatat ilmu itu lebih utama. Nah, alasan orang-orang yang tidak mencatat ini, mereka hanya sekedar menghadiri majelis ilmu dengan mendapatkan keutamaan doanya para malaikat. Semoga kita mendapatkan doanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati a'azzanallahu wa iyyakum, kita akan membacakan sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup sosok manusia khairul anam, manusia yang terbaik, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, afdalur rusul, rasul yang paling afdal, wa imamul anbiya, pemimpin para nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah nabawiyah ini, ya ikhwah, hampir dilupakan oleh kaum muslimin. Banyak kaum muslimin ini lebih fokus kepada pelajaran-pelajaran yang lain, kemudian menyampingkan sirah nabawiyah. Ya, bukan berarti pelajarannya tidak penting, namun harus ada skala prioritas dalam menuntut ilmu itu. Termasuk di antara prioritas utama, afdalul ilmi, kata para ulama, atau asyraful ilmi adalah sirah nabawiyah ini. Setelah apa? Setelah Al-Quranul Karim.
kita tahu bahwasanya ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran itu merupakan afdalul ilmi wa asyrafu al-ilmi. Kemudian yang kedua di bawah itu adalah sirah an-nabawiyah. Ya, sesuai dengan urutan Al-Quran dan sunnah. Dan sunnah ini berkaitan dengan sirah nabawiyah, kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan sirah nabawiyah ini merupakan afdalul ilmi wa asyraful ilmi? Karena ini mempelajari berkaitan dengan sumber turunnya agama kita, berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, kita mempelajari tentang manusia yang terbaik. Maka dengan mempelajarinya, seorang hamba akan terinspirasi dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, Allah katakan fabihudahu muqtadih. Petunjuk-petunjuk mereka, yaitu para nabi, hendaklah kalian mengikutinya. Nah, dengan mengetahui petunjuknya para nabi, ya kita mempelajari sirah mereka. Ya, bagaimana perjalanan hidup mereka, perjuangan mereka, semangat ibadah mereka, kesabaran mereka dalam menghadapi ujian. Ya, apalagi ujian kita begitu berat. Nah, cara menghadapinya ya kita melihat bagaimana sirah mereka. Kan para nabi itu kan manusia yang paling berat ujiannya. Asyaddun nasil bala al-anbiya. Manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Gitu. Nah, selain daripada itu ya ikhwah, bahwasanya mempelajari sirah nabawiyah ini akan memberikan tazkiyatun nufus. Tahu tazkiyatun nufus? Membersihkan jiwa manusia dari segala penyakitnya. Hati yang berpenyakit. Apa itu hati yang berpenyakit? Hati yang suka hasad. Ini hasad, iri. Ini penyakit hati yang paling berbahaya. Kemudian ujub, suka marah, membenci sama kaum muslimin. Nah, penyakit hati ini merupakan warisan orang-orang Yahudi. Al-hasad wal baghdha, memiliki sifat hasad terhadap sesama saudara, membenci sama kaum muslimin. Ini perlu ditazkiyah, perlu dibersihkan. Tentunya ada cara. Di antaranya adalah mempelajari sirah an-nabawiyah. Ya, daba ilaikum da'ul umami min qablikum. Al-hasad wal baghdha hiyal halikah. Wala aqulu yahliku ad-din wala aqulu yahliku sya'ra walakin yahliku ad-din. Telah menjalar kepada kalian penyakitnya orang-orang Yahudi, yaitu hasad, membenci kepada sesama kaum muslimin. Padahal penyakit hati ini akan mencukur, dan saya tidak mengatakan mencukur rambut kata Nabi, tetapi mencukur agama kalian. Artinya hasad dan kebencian itu akan menghancurkan agama seorang hamba. Dan orang-orang yang selamat pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menghadap Allah SWT dengan hatinya yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti manusia akan menghadap Allah, dan orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang menghadap dengan hati yang selamat. Tidak bermanfaat harta mereka, jabatan mereka, anak istri mereka tidak bermanfaat. Maka disinilah pentingnya seorang hamba mentazkiyatun nufus. Di antaranya adalah pelajarilah sirah nabawiyah setelah kita mentadabburi Al-Quran. Ya, Al-Quran Karim bisa mentazkiyatun nufus bila kita membacanya, kemudian kita mentadabburinya. Ya, kita membaca Al-Quran, kemudian kita mentadabburinya. Ingat al-qiraah ma'a tadabbur, membaca kemudian mentadabburi. Ya, bukan sekedar baca saja. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Al-qiraah ma'a tadabbur. Ya, pahami bahasa Arab. Ya, antum belajar bahasa Arab sama Ustaz Muhurin. Kan ada ustaz-ustaz yang bisa bahasa Arab di sini. Ya. Sisipkanlah waktu dalam sehari itu 1 jam atau 2 jam lah. Ya, dalam jangka waktu 2 tahun itu tidak terasa. Ini penting nih untuk kehidupan akhirat kita, mentazkiyatun nufus.
Ya, kan selama ini kita membaca Al-Quran itu hanya sekedar baca saja, tidak dipahami artinya, kan sayang. Ya, walaupun tetap dapat pahala ya, tetap dapat pahala. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, walaupun tidak memahami artinya, dia tetap dapat pahala. Ya, namun yang kita harapkan di sini adalah bagaimana kita bisa mentadabburinya, biar kita merasakan manfaat luar biasa. Ya, orang yang sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran kemudian mentadabburinya akan hilang segala penyakit hatinya, akan bersih hatinya, akan menjadi tawadhu dia. Siapa yang mentadabbur Al-Quran, dia akan mendapat manfaat yang luar biasa. Ya, karena dia membaca kalam ilahi, ya firman Allah, perkataan Allah, Al-Quran itu. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran, seakan-akan dia membaca surat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hatinya. Nah, ini tazkiyatun nufus yang pertama. Kemudian tazkiyatun nufus yang kedua adalah sirah nabawiyah ini. Ya. Tapi ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana tidak memperpanjang kalam. Kita masuk pada bab pertama adalah al-maulid atau al-maulud, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wulida Rasulullah sallallahu bi Sya'bi Bani Hashim fi Makkah. Nabi sallallahu dilahirkan di kota Makkah di pagi hari pada hari Senin. Kemudian di tanggal yang ke-9. Ya, pagi hari di hari Senin tanggal 9. Ada juga yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Jadi di sini ada perselisihan ulama tentang tanggal kelahiran Nabi SAW. Adapun hari Senin di pagi hari ini sepakat para ulama, juga tahun Gajah. Sementara mengenai tanggalnya ini dikhilafkan. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Walakin as-sahhu wal thani ashhur, yang paling sahih adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Ini paling sahih. Sedangkan yang paling ma'ruf adalah pada tanggal 29 Rabiul Awal. 6. Yang paling ma'ruf itu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, sekarang orang yang melakukan perayaan Maulid Nabi tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 12. Benar, tanggal 12. Tayyib. Ketika Nabi SAW dilahirkan, terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang tidak sama seperti umumnya kelahiran bayi-bayi yang lain. Dan tentunya kelahiran Nabi SAW ini menjelaskan, menunjukkan akan dalailun nubuwah, bukti kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terjadi peristiwa yang banyak sekali kejadian-kejadian pada waktu itu. Yang pertama, kita dengarkan sendiri penuturan Aminah binti Wahab, ibundanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aminah binti Wahab berkata, ketika saya hamil, ya hamil tua, dekan melahirkan, saya tidak merasakan kelelahan, saya tidak merasakan keletihan. Bahkan ketika saya melahirkan Muhammad, saya tidak merasakan sakit. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan urusan Aminah binti Wahab yang hendak melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak seperti umumnya para wanita melahirkan, ya merasakan kelelahan, merasakan sakit dan lain sebagainya. Kemudian ketika Nabi SAW keluar, beliau keluar dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud. Kemudian setelah itu kepala Muhammad SAW menghadap ke atas langit sembari beliau mengangkat jari telunjuknya ke atas langit. Nah, ini sebagai isyarat bentuk ketauhidan kepada Allah yang menunjukkan Allah itu adalah Esa.
Ya, ini bukan berarti jari telunjuk gini lambang ISIS. Ya, ini adalah lambang tauhid yang mengisyaratkan bahwasanya Allah itu Esa, yang Maha Satu. Ya, kepala Nabi SAW menghadap ke atas. Kemudian keluarlah cahaya, dan cahaya itu menggambarkan kota Basrah dan negeri Syam. Para ulama menafsirkan bahwasannya munculnya cahaya yang menggambarkan tentang kota Basrah dan negeri Syam menunjukkan bahwasannya Muhammad akan memiliki dua negeri ini, akan menguasainya. Ya, pada suatu hari kelak. Kemudian pada waktu yang bersamaan terjadilah gempa yang begitu dahsyat yang menghancurkan istana di Romawi dan Persia, istana Kisra dan Kaisar, akibat gempa yang begitu dahsyat. Ini pas hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang yang ahli nujum, ya para dukun, meramalkan bahwasannya terjadinya gempa di Persia dan Romawi pertanda lahirnya orang yang akan menguasai dua negara adidaya ini. Ya, karena Persia dan Romawi pada saat itu sangat terkenal, negeri kuat. Ya, seperti zamannya Firaun, zamannya Namrud. Ya. Pada zaman-zaman itu negara-negara ini adalah negara adidaya, tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dan pada zaman kelahiran Nabi SAW, negara yang paling kuat, negara adidaya adalah Persia dan Romawi. Nah, ketika terjadi kegoncangan begitu dahsyat sehingga istana raja mengalami kehancuran, maka ahli nujum, para tukang ramal meramalkan bahwasanya hari ini adalah hari kelahiran orang yang akan menguasai Persia dan Romawi. Dan itu akan terjadi setelah 14 raja yang menguasai Persia. Ya, setelah melalui 14 raja yang menguasai Persia, barulah itu terjadi. Dan tentunya kita tidak percaya, ya, di dalam agama kita tidak mengajarkan yakin terhadap perdukunan, terhadap tukang ramal. Man ata'arrafan au kuhanan, ya, la yaqbalullahu sholatahu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, ya, kemudian menanyakan tentang suatu perkara, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, jadi tidak boleh kita percaya kepada dukun itu. Orang-orang suka meramalkan, meskipun dia seorang yang berkedok ustadz, apalagi sampai membenarkannya. Kalau sampai membenarkannya, ini kufur. Ya, kata Nabi, man wasa'alahu wasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Menanyakan dukun kemudian membenarkan apa yang diramalkannya itu, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mendatangi dukun, percaya kepada ramalan, ini adalah kekufuran di dalam agama kita. Ya, orang-orang yang suka ramal, nah ini adalah praktek perdukunan, dan orang yang mempercayainya, ya maka dia telah menjadi kufur. Ya, ini di dalam agama kita. Nah, para dukun di zaman dulu biasanya setiap apa yang mereka ramalkan itu selalu benar. Ya, sebelum Muhammad diutus oleh Allah SWT sebagai nabi. Ya, karena mereka mendapatkan bantuan dari syaitan, dan syaitan selalu naik ke atas langit mencuri khobar yang ada di atas langit. Ya, catatan takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz itu dicuri sama para syaitan. Kemudian ia kabarkan kepada para dukun apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Makanya dukun sebelum datangnya Nabi SAW itu sangat laku sekali. Setiap apa yang mereka ramalkan selalu tepat. Nah, setelah Allah mengutus Nabi SAW, Allah menjaga ketat langit. Ya, setiap syaitan naik ke atas langit selalu dilempar oleh malaikat dengan bintang. Makanya kalau antum melihat bintang yang jatuh itu pelemparan terhadap syaitan itu. Ya, ini diantara fungsi bintang. Ya, dalam surah Al-Mulk itu. Apa bunyi ayatnya, Ustaz? Kami jadikan walaqad zayyana as-sama rujuman lisyayatin.
dan kami telah menjadikan bintang itu sebagai hiasan untuk langit, dan juga kami jadikan bintang itu sebagai pelempar bagi syaitan. Setelah Allah menjaga ketat langit, setiap kali ramalan para dukun itu selalu meleset. Ya, dari 100 khobar yang disampaikan oleh dukun, hanya satu saja yang benar. Ya, karena setannya selalu dilempar oleh malaikat. Nah, di sini para dukun di zaman itu meramalkan bahwasanya kehancuran dua negara adidaya ini adalah pertanda lahirnya seorang anak yang akan menguasai Persia dan Romawi. Kemudian terjadi peristiwa yang lain, padamnya api Majusi di negeri Persia. Persia beragama Majusi yang menyembah api. Mereka memiliki sebuah kuil yang sangat besar. Kemudian biasa mereka menyalakan api, dan api ini sebagai sesembahan mereka, dan tidak boleh padam api ini selama ribuan tahun. Ada petugasnya yang bertugas menyalakan api, yang menyiramkan gas, ya, mempersiapkan kayu bakar dan seterusnya. Pokoknya selama ribuan tahun api ini tidak boleh padam. Tidak boleh padam, karena ini adalah Tuhan sesembahan mereka. Nah, di hari kelahiran Nabi SAW, tiba-tiba api Majusi ini padam. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba padam dengan sendirinya. Nah, ketika para pelayan itu berusaha untuk menyalakan api ini, api tidak bisa nyala. Berusaha untuk menyalakan, tidak bisa nyala. Ini keanehan. Para ulama menyebutkan ini tandanya bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad awal munculnya at-tauhid dan kehancuran atau padamnya kesyirikan, kezaliman. Kemudian peristiwa yang berikutnya ketika lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah munculnya bintang Ahmad. Bintang Ahmad. Ahmad itu nama lain daripada Muhammad. Ahmad, ya. Bintang Ahmad ini adalah istilah bagi orang-orang Yahudi, dan ini disebutkan di dalam kitab Taurat bahwasanya ciri-ciri kelahiran Nabi akhir zaman itu yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi adalah ketika munculnya bintang Ahmad di ufuk timur. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Taurat, dan ini dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Kapan munculnya bintang Ahmad itu? Seorang sahabat yang bernama Hasan bin Thabit. Ya, Hasan bin Thabit ini terkenal sebagai ahli syair. Ya, dan dia selisih umur dengan Nabi SAW 7 tahun. Ia lebih tua dari Nabi. Hasan bin Thabit berkata, ketika saya berumur 7 tahun. Ya, ketika saya berumur 7 tahun dan saya berada di tengah-tengah orang-orang Yahudi, tiba-tiba teriaklah salah seorang Yahudi yang berdiri di atas benteng. Wahai kaum Yahudi, demi Allah sungguh telah muncul bintang Ahmad. Telah muncul bintang Ahmad, pertanda lahirnya Nabi akhir zaman yang kita nanti-nantikan selama ini. Ini saksi hidupnya ada Hasan bin Thabit, ya, seorang penghuni kota Madinah. Dan Ahmad ini adalah nama lain daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, li khamsul asma, saya memiliki 5 nama, kata Nabi. Ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana Hashir, wa ana Al-Mahi, wa ana Al-Aqib. Nama saya adalah Muhammad, nama saya juga adalah Ahmad, dan nama saya adalah Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya penghapus. Dengan turunnya Nabi SAW akan menghapuskan segala kekufuran, segala kesyirikan, dan menghapus kegelapan. Dan aku adalah Al-Hashir, pengumpul. Pada hari kiamat nanti aku akan mengumpulkan manusia dan akan memberikan syafaat kepada manusia.
Jadi Ahmad adalah nama lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ahmad ini ma'ruf di kalangan orang Yahudi. Ya, ma'ruf di kalangan orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Isa bin Maryam berkata kepada orang Bani Israel, wahai Bani Israel, aku diutus oleh Allah kepada kalian untuk membenarkan kitab Taurat dan mengabarkan kepada kalian akan Nabi yang diutus setelahku nanti, yaitu Ahmad. Ahmad. Nabi Isa mengatakan Ahmad karena Nabi Isa keturunan Yahudi dan tinggal di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Dan yang ma'ruf di kalangan orang Yahudi, Nabi yang datang setelah itu adalah Ahmad. Ini menunjukkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diistilahkan para ulama dalailun nubuwah, bukti-bukti kenabian sallallahu alaihi wasallam. Di saat lahirnya saja sudah ada bukti kenabian. Namun sangat disayangkan oleh orang Yahudi ketika munculnya bintang Ahmad, tidak ada satupun wanita Yahudi yang sedang melahirkan. Padahal harapan mereka lahirnya Nabi akhir zaman yang ditandai dengan bintang Ahmad itu dari keturunan orang Yahudi. Dari keturunan orang Yahudi, kemudian bertempat tinggal di sebuah wilayah yang banyak pohon kurmanya dan banyak bebatuannya, yaitu Madinah. Makanya ini alasan orang Yahudi menempati kota Madinah. Karena di dalam kitab Taurat menyebutkan bahwasanya Nabi akhir zaman itu tinggalnya di sebuah tempat yang banyak bebatuan dan banyak pohon kurma. Kemudian mereka mencari-cari di manakah lokasi ini yang disifati oleh kitab Taurat, lokasi Nabi akhir zaman itu. Ketika mereka berkelana di seluruh penjuru dunia, subhanallah, mereka mendapatinya di kota Madinah. Akhirnya mereka berbondong-bondong hijrah ke kota Madinah. Inilah alasan kenapa ada orang Yahudi di Madinah itu. Jadi Yahudi itu pendatang mereka itu. Pendatang mereka. Harapan mereka apa? Harapan mereka ada seorang ibu nanti suatu saat melahirkan anak yang menjadi nabi akhir zaman itu, yang merupakan nabi hebat itu. Itu mereka harapkan. Namun sayangnya ternyata bukan dari golongan orang Yahudi. Inilah yang membuat mereka hasad. Mereka menolak. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu tentang Muhammad sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka. Jelas tertulis di dalam kitab Taurat. Secara fisiknya juga mereka lihat, mereka tahu. Ini juga alasan mereka ada di Madinah. Lalu kenapa mereka menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa alasannya? Nah, hasad. Hasad. Dan pertama kali hasad itu ada pada hatinya orang Yahudi. Sebenarnya hasad itu tidak ada pada hatinya kaum muslimin. Namun karena bercampur baur dengan orang-orang Yahudi, akhirnya penyakit hasad itu menjalar kepada kaum muslim. Subhanallah, padahal mereka jelas-jelas mengetahui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata sekali. Lailuha kan nahariha. Ya, saking nyatanya malamnya itu terang bagaikan siang. Ya, tidak ada yang samar, jelas. Bahkan Sofia binti Huyai, seorang wanita Yahudi yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bicara Yahudi dulu sebentar ya. Sofia binti Huyai, seorang wanita yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian setelah itu dia masuk Islam. Beliau menuturkan, ketika pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah masuk ke kota Madinah, gempar di kalangan orang Yahudi. Mereka bertanya-tanya di antara mereka. Ya, dalam surah An-Naba itu amma yatasaalun anin nabail azim. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya di antara mereka? Tentang nabail azim, tentang nabi yang sangat agung atau kabar yang sangat besar. Orang Yahudi saling bertanya-tanya di antara mereka, apakah benar dia nabi? Ya. Apakah benar dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia yang kita nanti-nantikan selama ini? Mereka saling bertanya-tanya di antara mereka. Nah, kata Sofia binti Huyai,
saya mendengarkan langsung dialog antara bapak saya dan paman saya. Bapaknya Sofia binti Huyai adalah seorang pendeta besar Yahudi. Demikian juga pamannya Sofia binti Huyai. Saya mendengarkan langsung dialog dua orang pendeta ini. Bapak saya bertanya kepada paman saya, wahai saudaraku, benarkah dia adalah nabi akhir zaman yang kita nanti-nantikan selama ini? Maka paman saya menjawab, iya benar dia. Ya persis seperti disebutkan dalam kitab Taurat. Tapi kenapa bukan orang Yahudi? Yang kita harapkan selama ini orang Yahudi. Kalau begitu saya tidak mau beriman, saya tidak mau mengikutinya. Coba, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mereka nanti-nantikan selama ini. Bahkan orang-orang Madinah sendiri, ya ketika Nabi SAW hijrah, orang yang paling cepat beriman itu siapa? Orang Madinah ketimbang Yahudi. Dan kenapa orang-orang Madinah lebih cepat masuk Islam ketimbang orang Makkah? Apa alasannya? Alasannya karena ada andil orang Yahudi. Yahudi sudah lama tinggal di Madinah. Setiap kali ada peperangan antara orang Arab dan orang Yahudi, Yahudi selalu memberikan ancaman. Tunggulah kalian sebentar lagi Allah SWT akan mengutus Nabi akhir zaman. Kami akan bersama Nabi itu dan memerangi kalian sehancur-hancurnya sebagaimana Allah menghancurkan kaum Samud dan kaum Ad. Ini ancaman orang Yahudi kepada orang Madinah. Ciri-cirinya seperti ini, sifatnya begini. Sebentar lagi Allah mengutus Nabi akhir zaman itu. Selalu diancamkan oleh orang-orang Yahudi ini. Nah, ketika benar muncul Nabi akhir zaman itu, dilihat sama orang Madinah, benar ini dikatakan oleh orang Yahudi ini. Ayo mari kita masuk ke dalam agama orang ini sebelum orang Yahudi mendahului kita. Makanya orang Madinah berbondong-bondong masuk Islam. Termasuk diantaranya adalah andilnya orang-orang Yahudi. Andil terbesar orang Yahudi ini, sehingga orang Madinah cepat masuk ke dalam agama Islam. Bahkan ya seorang penduduk Madinah mengatakan, wahai orang Yahudi, bukankah dulu kalian selalu mengancamkan kepada kami tentang Nabi akhir zaman, ciri-ciri dan sifatnya, dan demi Allah, ciri-ciri dan sifat yang kalian sebutkan itu ada pada Nabi ini. Lalu kenapa kalian tidak mau beriman? Akhirnya mereka menyingkir. Hanya gara-gara Muhammad itu bukan orang Yahudi. Padahal tahu kebenaran itu. Ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunahu. Mereka orang Yahudi itu mengetahui akan nikmat Allah, kemudian mereka sendiri yang mengingkarinya. Termasuk diantaranya pas kelahiran Nabi muncul bintang Ahmad. Ya, muncul bintang Ahmad. Jadi orang Yahudi ini ya ikhwah, ya di zaman Nabi diusir oleh Nabi SAW karena keburukan mereka, akhlak mereka, pengkhianatan mereka. Mereka diusir oleh Nabi SAW. Sebagiannya dibunuh, sebagiannya diusir. Ya. Makanya pemerintah Israel sekarang mereka meminta kepada otoritas Saudi untuk memberikan segenggam tanah Madinah. Sekarang. Namun ditolak oleh pemerintah Saudi. Yahudi itu bukan penduduk asli Madinah, mereka itu pendatang. Ingin menyambut kedatangan Nabi akhir zaman, tapi mereka sendiri mengkufurinya. Ya, ditolak minta-minta sama Raja Fahd pada waktu itu. Ya, kami tidak akan menyerahkan tanah walaupun satu genggam kepada pemerintah Israel. Israel tidak punya tanah di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang berkelana. Apalagi yang mereka dudukin sekarang ini kan tanah jajahan, tanah Palestina. Taib. Ketika munculnya peristiwa-peristiwa ini, maka Muhammad ya dibawakanlah di hadapan Abdul Muttalib, kakeknya. Kemudian Abdul Muttalib membawa Muhammad di hadapan Ka'bah, lalu kemudian mengakikahinya. Ini pada hari yang ke-7. Ya, Abdul Muttalib mengakikahi Nabi Muhammad wa ta'aman nas kama fa'alahu al-Arab, kemudian memberikan makanan kepada manusia sebagaimana umumnya dilakukan oleh bangsa Arab. Akikah ini ya memang sudah ada di zaman dulu dan ia merupakan syiarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari ke-7 disunat. Kemudian akikah ini merupakan syariatnya Nabi
Ibrahim alaihissalam yang masih ada pada zaman itu. Kemudian Abdul Muttalib memberikan namanya Muhammad. Seraya ia mengangkat Muhammad, kemudian ia berpidato, ketahuilah bahwasanya anak saya ini akan menjadi orang besar di hari kemudian nanti, atau di kemudian hari nanti akan menjadi orang yang besar. Para ulama menyebutkan alasan Abdul Muttalib memberikan nama bayi ini dengan nama Muhammad. Dan pada saat itu belum ada orang yang bernama Muhammad. Ya, jadi penamaan Muhammad adalah pertama kali. Alasan pertama, roja ayyuhmad, harapannya agar dia menjadi orang yang terpuji. Kemudian yang kedua, alasannya adalah terinspirasi dari perkataan seorang pendeta. Ya, dulu ya Abdul Muttalib ketika ia melakukan perjalanan dagang menuju ke Syam, karena ini kebiasaan orang Quraisy. Allah sebutkan dalam surah Al-Quraisy itu, li'ilafi Quraisy ilafihim rihla asyita was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka melakukan rihla. Apa arti rihla? Perjalanan jauh di musim panas dan musim dingin. Perjalanan jauh yang mereka lakukan adalah berdagang. Di musim panas mereka berdagang di Syam. Kalau musim dingin mereka berdagang di Yaman. Ini kebiasaan orang Quraisy sejak ribuan tahun yang lalu. Pencetusnya adalah kakek Nabi SAW. Kakek Nabi yang ke-10 pencetusnya. Suatu ketika Abdul Muttalib ini ia melakukan perjalanan dagang bersama 3 orang sahabatnya yang bernama Sulaiman bin Mujazi, kemudian Hulailah bin Hajiz, kemudian Himran bin Rabi. Ya, bersama 3 orang sahabatnya inilah Abdul Muttalib melakukan perjalanan dagang. Di tengah jalan mereka ini bertemu dengan seorang pendeta. Lalu pendeta ini bertanya, dari manakah kalian? Abdul Muttalib menjawab, kami berasal dari Mekah. Dari Mekah, tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul. Ketahuilah bahwasanya di tempat kalian itu akan lahir seorang bayi yang kelak akan diutus oleh Allah sebagai nabi yang meneruskan risalahnya Ibrahim alaihissalam. Namanya Muhammad. Langsung disebutkan namanya, Muhammad namanya. Ya, Ahmad, Muhammad, yaitu satu asal kata, ya, satu wazan kata, berasal dari kata habida. Namanya Muhammad. Nah, ketika 4 orang ini kembali ke kota Mekah, mereka berazam kalau mereka memiliki anak laki-laki nanti mereka akan memberikan namanya dengan nama Muhammad. Dan subhanallah, qadarullah, ya 3 orang lain tidak memiliki anak laki-laki kecuali Abdul Muttalib, itu pun cucu beliau. Nah, ketika cucunya Abdul Muttalib lahir, maka diberikanlah nama Muhammad. Ya, dengan harapan agar bayi inilah seperti yang disebutkan oleh pendeta itu, yang meneruskan risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim alaihissalam adalah orang besar, orang yang dicintai oleh orang musyrikun. Ya, orang musyrikun juga cinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mereka juga mengkultuskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, meskipun mereka telah berbuat bid'ah terhadap ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kota Mekah dulu, sebelum ada Nabi SAW, ya, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada. Ya, masih eksis. Seperti haji, umroh yang dilakukan oleh kaum Arab pada saat itu. Demikian juga ada akikah, ada talbiyah dan lain sebagainya. Namun mereka melakukan kemungkaran di dalam ajaran Nabi Ibrahim. Mereka sisihkan perbuatan syirik, mereka sisihkan perbuatan bid'ah yang tidak diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi orang musyrikun ini, ya, mereka mengkultuskan, mereka mengagungkan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Abdul Muttalib ini sangat mengharapkan agar Muhammad inilah, bayi inilah yang akan meneruskan risalahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sama seperti orang Yahudi dan Nasrani, mereka juga mengkultuskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada 3 agama yang mencintai Nabi Ibrahim, Yahudi, Nasrani, dan musyrikun. Ya, kemudian Islam. Ya, makanya ketika 3 agama ini, agama orang musyrik, Yahudi dan Nasrani, mereka mengaku bahwasanya Ibrahim itu ada di pihak kami.
Orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu adalah orang Yahudi. Nasrani mengatakan Ibrahim itu adalah orang Nasrani. Orang musyrik mengatakan Ibrahim itu adalah seperti kami. Ya, Allah membantah mereka. Wa ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kemudian bukan orang yang musyrik. Akan tetapi Hanifa Muslima. Ibrahim itu orang yang lurus agamanya dan seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bantah pengakuan mereka. Ya, walaupun mereka mengaku cinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasannya Ibrahim ini ya seorang yang memiliki kedudukan di hati mereka. Seorang nabi besar di kalangan mereka. Kemudian seorang wanita yang bernama Suwaibah. Ya, Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Ia datang kepada Abu Lahab mengabarkan akan kelahiran Muhammad. Dan Abu Lahab pun merasa bahagia karena mendapatkan kabar kelahiran Muhammad. Karena saking bahagianya sampai-sampai ia membebaskan Suwaibah, budaknya. Dibebaskanlah Suwaibah itu. Namun, ya Abu Lahab ini menjadi orang yang sangat menentang terhadap dakwah Nabi SAW. Padahal dulunya ia orang yang paling bahagia sampai-sampai ia membebaskan budak. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Abu Lahab ini dia dibebaskan dari siksaan neraka setiap hari Senin. Lantaran ia sangat bahagia kelahiran Nabi SAW dan ia membebaskan budak. Tapi hadisnya palsu. Yang benar di dalam surah Al-Lahab itu. Ya kan? Surah Al-Lahab, nama Al-Lahab sendiri, Abu Lahab sendiri yang menceritakan tentang Abu Lahab yang masuk ke dalam neraka. Ya, dan orang kafir ya tidak akan pernah diringankan siksaannya. Jangankan Abu Lahab, Abu Thalib saja yang sangat cinta, yang membela dakwah Nabi SAW mati-matian, kata masuk dalam neraka. Apalagi Abu Lahab yang sangat keras permusuhannya, yang sangat menentang, barisan terdepan. Ya, tentu dia kekal di dalam neraka. Jadi jangan dijadikan dalil. Ya, bagi orang-orang yang melaksanakan perayaan tertentu. Ya, Abu Lahab saja berkorban ketika lahirnya Nabi SAW. Ya, sehingga terbebas dari api neraka di hari kelahiran Nabi SAW. Maka kita harus lebih bersemangat lagi. Nah, ini tidak benar tentunya. Ya. Dan hadis yang menyebutkan tentang terbebasnya Abu Lahab dari neraka setiap hari Senin, ini hadisnya palsu. Ya, tidak benar. Tayyib. Kemudian di antara kebiasaan orang-orang Arab pada zaman dulu, ketika ada bayi yang baru lahir, bayi itu diasingkan di pedesaan, dan Nabi SAW dibawa di perkampungan Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini adalah suatu perkampungan yang terkenal fasih bahasa Arabnya. Kemudian sehat, udaranya, hawanya sehat. Kalau bayi tinggal di sana, maka bayi itu akan tumbuh dengan sehat, dengan bahasa Arab yang fasih. Tapi wallahu ta'ala alam, ya sampai di sini ya. Ini sudah pagi. Anak khawatir ada yang beraktivitas pagi. Tapi wallahu ta'ala cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.